Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dede Permana. Oke, kali ini kita bukan berpetualang ya, ataupun jalan-jalan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Om Edo. Rumah itu katanya tidak ditempati selama 4 tahun, dan kebetulan Om Edo itu menempati rumah itu. Bagaimana ceritanya? Marilah kita dengar kisahnya dari Om Edo. Om, gimana ceritanya Om menempati rumah yang sudah tidak dihuni selama 4 tahun? Gimana ceritanya, Om? Oke, begini mungkin ceritanya. Jadi waktu Om ini kuliah di Bandung, Terus? jadi Om ini tempatin di rumah bibi ya, di rumah sepupu di Bandung. Letaknya di daerah Jamika ya, yaitu di Sukahaji ya. Emang tempat ini tempat yang padat penduduk ya. Jadi saya tinggal di rumah sepupu kalau nggak salah setahun ya dengan sepupu. Jadi ketika itu sepupu ini ada rencana untuk menjual rumah yang lama yang kami tinggali. Nah, alhamdulillah sepupu mendapatkan rumah yang tidak jauh dari rumah yang sebelumnya, yang lama ini. Jadi sepupu sudah cocok dengan harganya, langsung membeli. Ternyata sepupu saya ini tidak langsung menempati. Jadi rumah yang dapat sepupu saya beli itu, jadi membawa barang dari rumah yang lama itu secara bertahap. Kalau nggak salah saya memakai gerobak ya, di gerobak tadinya buat air, saya pakai untuk barang-barang. Lumayan sih, jadi kalau nggak salah ada jaraknya 200 meter kalau salah ya. 200 meter, lumayan lah 200 meter. Jadi kalau udah pulang kuliah langsung bawa barang. Jadi saya tidurnya di rumah yang lama. Ketika waktu pertama itu saya nggak langsung ditemenin, jadi tidur sendiri. Oh, waktu itu Om tidur sendiri. Kebayang kan, rumah yang kosong, ditinggal 4 tahun, kita ngisi paling pertama. Jadi habis maghrib nih, kalau habis maghrib kita biasanya sholat maghrib di atas. Jadi saya nggak mau tinggal di bawah, lantai bawah. Saya udah punya rasa nggak enak lah kalau tinggal di lantai bawah. Jadi saya paling lumayan sedikit nyaman tinggal di lantai 2. Emang lantai 2. Jadi lantai 2 tuh udah ada TV yang dibawa dari rumah yang lama, kan dibawa TV, ada kursi gitu kan. Cuma airnya itu emang udah tinggal lama ya. Jadi airnya itu udah warna kuning. Jadi ada cat besinya itu ya. Jadi sarung di atas sudah saya bersihkan untuk mandi, untuk wudhu seperti itu. Nah, sebelum saya temenin, saya sendiri tinggal di atas. Nah, jadi setiap lepas maghrib, jadi ada saja yang jalan ke atas. Jadi kedengar tuh dari bawah tuh yang melangkah naik ke atas, kedengar tuk 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 tuk. Saya nggak berpikir macam-macam ya. Jadi wah, mungkin si Mamang yang mau nemenin saya. Jadi ada Mamang yang itu paling namanya itu. Jadi kalau beliau itu udah beristri ya. Jadi ngontrak tidak jauh dari rumah yang saya tempati itu. Terus saya tengok, saya bilang gini, Mang. Tapi ternyata tidak ada orang. Ya udah, nggak apa-apa lah. Saya berpikir positif lah, nyantai aja. Kita biasa ngaji gitu kan, biasa
mengerjakan tugas gitu. Nah itu sering berulang-ulang. Setiap habis maghrib pasti ada yang naik tangga di bawah ke atas. Nah pada malam yang kedua saya sempat temenin sama orang Garut ya, beliau itu jadi ini nemeninnya itu dari pukul 10 malam sampai pagi, sampai subuh ya, atau jam 11 sampai subuh. Jadi nggak dari sore. Kalau dari sore saya itu. Nah malam Jumat ya, malam Jumat ya saya sendiri. Jadi yang biasa nemenin saya itu nggak datang. Jadi malam Jumat itu saya sendiri. Ya apalah saya sendiri. Nah pas saya tidur di atas, pas kalau nggak salah jam 1 lah, jam 1 malam itu ada yang nyuci piring di bawah, letaknya di bawah ya, jadi di bawah tangga itu ada kaca, bisa kita melihat jadi ke tempat pencucian piring itu. Jadi tengah malam itu jam 1, kira-kira jam 1 itu ada yang nyuci piring. Jadi gelas, piring, sendok itu udah rame lah gitu. Saya bangun kan, ada yang nyuci piring, siapa ya? Nah itu penasaran kan. Kita turun ke bawah berapa tangga ya, langsung kita tengok gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada apa-apa, ada siapa-siapa. Jadi yang tanya rame itu pas saya tengok udah diberhenti, tidak rame lagi gitu, tidak beraktivitas lagi ya. Oke. Jadi ya seperti itu. Jadi langsung saya naik lagi ke atas. Astagfirullahaladzim. Kita baca-baca ya udah nggak apa-apa lah, kita masing-masing aja gitu kan, seperti itu. Nah saya lalui sampai malam besoknya lagi. Itu kejadiannya kalau nggak salah siang. Jadi siang. Jadi setelah saya bawa barang dari rumah yang lama ke rumah yang baru itu, biasa saya sambil beres-beres, ngelap kaca ya kan, ngepel, bersihin bak ya, atau menyapu gitu. Jadi ada yang mandi di kamar. Jadi kamar mandinya kalau nggak salah itu ada 1, 2, 3 ya, 4 kamar mandi, 5 kamar yang dalam. Jadi 1 di atas, 4 di bawah. Berikut kamar ada kamar tidur plus dengan kamar mandi, ada 4. Jadi ada yang mandi, kamar mandi sebelah pojok. Saya kaget, astagfirullahaladzim, siapa? Yang saya tahu itu kan yang tinggal di situ saya sendiri kan. Kenapa yang mandi gitu kan? Yaudah cobalah kita tengok, kita ketok, diem, nggak ada yang mandi lagi. Saya penasaran dibuka. Jadi kan di pintunya itu kayak kalau diputer, emang kalau diputer kebuka ya gitu. Yang bisa kalau dikunci tombol kunci seperti itu, ada kunci yang bulat itu ya. Pas saya buka kering, nggak ada yang bekas mandi, nggak ada air. Jadi air itu lagi dibersihkan, lagi dikosongkan kan, jadi masih dikuras lah ya, dibersihkan. Nah udahlah, nggak apa-apa lah. Nah suatu ketika saya tidur di atas di kamar. Jadi pintu kamarnya itu yang di atas itu bukan yang geser, pintunya kayak yang di rumah Jepang itu, yang digeser pakai rel itu ya. Ini bukan yang dibuka seperti itu, jadi yang digeser itu. Nah saya tidur. Pas saya tidur, jadi apa ya, bukan mimpi, atau kalau saya bilang mimpi belum tidur, kalau saya tidur masih sadar ya. Di situ saya melihat sosok perempuan pucat putih, sikit ya, masih sikit, pakai baju, pakai rok, roknya putih, hitam putih. Jadi kayak sekolah di Jepang itu, Cina itu ya, seperti itu. Putih mukanya ya. Nah itu
berdiri di depan pintu, dekat pintu. Terus dia berbicara seperti ini, mau nggak nikah sama saya? Astagfirullahaladzim, waktu itu saya kaget, langsung saya bangun. Astagfirullahaladzim, kok perempuannya siapa? Ya kan? Siapa? Nah, udah siang hari saya terpaksa untuk menanyakan kepada sepupu, ya kan? Sepupu, ini rumah ini rumah siapa? Dan bagaimana sih ceritanya bisa terjual, bisa dibeli sama sepupu ini bercerita. Jadi rumah ini adalah rumah bos keramik waktu tinggal di Bandung. Bos keramik, beliau bangkrut dan pindah ke Cirebon. Itu orang-orang Cina. Nah, rumah itu ada orang Cina, ya, punya orang Cina. Jadi orang Cina, ya, jadi beliau punya perusahaan keramik di Bandung, bangkrut, dan beliau pindah ke Cirebon. Ya, nah, saya tanyakan kepada sepupu ini, apakah ada selain itu ada lagi nggak? Yang ternyata sepupu bercerita bahwa di rumah itu pernah anaknya yang gadis telah meninggal, penyakit kuning, liver. Gadis meninggal, dia bawa ke rumah sakit, tapi meninggalnya di sana di rumah itu. Ya, astagfirullahaladzim, ya, tapi saya coba untuk setiap malam untuk membaca Quran, sholat di sana. Jadi semoga rumah ini untuk segera tidak ada apa-apa ya, ada gangguan. Makanya saya langsung ke sepupu untuk segera memberikan selamat, ya kan, berikan selamatan untuk mengisi rumah baru itu. Alhamdulillah sepupu mau mendengar, langsung mengadakan selamatan rumah. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi gangguan seperti ya, macam lah ya, karena saya juga di sana mengisi tiap malam juga sangat terganggu ya. Nah, kita tinggal di rumah sendiri, rumah yang lumayan besar, yang kosong 4 tahun, kebayang, dengan suara dengan ya macam-macam lah. Alhamdulillah, mungkin ini cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Om atas ceritanya ya. Sama-sama. Oke teman-teman, cukup sekian ya mendengarkan cerita dari Om Edo.